I just had to let you know you're Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Anggun Akita Dwi Malasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 4403246-2001. Saya dari kelas Praktikum A kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil praktikum pada model interrupt dan timer pada sistem embedded menggunakan STM32 dan ESP32. Dalam modul ini, kami mempelajari bagaimana interrupt dan timer bekerja pada microcontroller serta bagaimana keduanya digunakan untuk membuat sistem embedded yang responsif. Pada praktikum ini terdapat sekitar 12 percobaan utama serta satu proyek akhir yang menggabungkan konsep interrupt dan timer dalam sebuah sistem monitoring. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, konsep interrupt. Interrupt merupakan mekanisme yang memungkinkan CPU menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menangani suatu event penting secara tepat. Komponen utama dalam sistem interrupt antara lain ISR atau Interrupt Service Routine, yaitu fungsi yang dijalankan ketika interrupt terjadi. Lalu ada vector table, yaitu tabel alamat memori yang menyimpan lokasi ISR. Lalu ada NVIC pada STM32 yang mengatur prioritas dari interrupt. Di ESP32 juga terdapat matriks yang menghubungkan sumber interrupt ke CPU. Lalu terdapat gambar interrupt program flow dan interrupt service routine atau ISR. Pada gambar ini terlihat ilustrasi dari alur eksekusi interrupt. Program utamanya itu awalnya menjalankan beberapa instruksi secara berurutan. Ketika interrupt terjadi, CPU akan menghentikan sementara eksekusi program utama dan berpindah untuk menjalankan ISR. Setelah ISR selesai, CPU kemudian kembali melanjutkan program utama dari instruksi berikutnya. Selanjutnya adalah external interrupt. External interrupt itu digunakan untuk mendeteksi event dari pin GPIO, misalnya dari tombol atau sensor digital. Di sini juga terdapat gambar STM External Interrupt arsitektur. Pada gambar ini terlihat bahwa sinyal dari berbagai pin seperti PA, PB, PC, dan seterusnya akan masuk ke multiplexer External Interrupt, kemudian akan diteruskan ke NVIC dan akhirnya akan diproses oleh CPU. Dengan mekanisme ini, microcontroller dapat merespon perubahan sinyal dari pin secara langsung tanpa harus melakukan polling secara terus-menerus. Mode trigger dari external interrupt dapat dilihat ada rising edge, yaitu perubahan dari low ke high, lalu falling edge, yaitu perubahan dari high ke low, dan bound edge, yaitu mendeteksi kedua perubahan sinyal. Lalu ada nested interrupt dan priority. Nested interrupt itu memungkinkan interrupt dengan prioritas lebih tinggi menghentikan ISR yang sedang berjalan. Prioritas interrupt itu terdiri dari dua bagian. Ada preposition priority yang menentukan interrupt mana yang dapat menghentikan interrupt lain. Lalu ada subpriority yang menentukan urutan eksekusi jika beberapa interrupt memiliki prioritas yang sama. Konsep ini sangat penting pada sistem embedded karena memungkinkan sistem menangani beberapa event secara efisien dan tetap mendukung sistem secara real-time.
Lalu ada timer arsitektur. Timer merupakan peripheral yang digunakan untuk mengukur waktu atau menghasilkan interrupt secara periodik. Komponen utamanya terdiri dari prescaler yang membagi frekuensi clock agar timer dapat menghitung lebih lambat. Lalu ada counter yang menghitung pulsa clock, dan ada auto reload register yang menentukan periode timer sebelum reset kembali. Timer juga memiliki beberapa mode perhitungan seperti up counting, down counting, dan center align. Dengan timer ini, kita dapat membuat delay yang lebih presisi, lalu dapat juga membuat interrupt periodik, atau dapat membuat pengukuran waktu. Selanjutnya, timer modes. Timer memiliki beberapa mode operasi yang umum digunakan, seperti basic timer yang menghasilkan interrupt secara periodik, PWM yang digunakan untuk mengatur duty cycle, misalnya untuk LED atau motor, input capture yang digunakan untuk mengukur frekuensi atau lebar pulsa dari sinyal eksternal, output compare yang menghasilkan event ketika nilai counter mencapai nilai tertentu. Mode-mode ini membuat timer sangat fleksibel dalam berbagai aplikasi embedded. Selanjutnya, watchdog timer. Watchdog timer digunakan untuk mendeteksi jika sistem mengalami hang atau crash. Jika program tidak melakukan refresh watchdog dalam waktu tertentu, maka watchdog akan melakukan reset otomatis pada sistem. Pada STM32 terdapat dua jenis watchdog. Yang pertama, IWDG atau Independent Watchdog yang menggunakan clock internal. Yang kedua, WWDG atau Window Watchdog yang mengharuskan refresh dilakukan pada waktu tertentu. Watchdog digunakan untuk meningkatkan keandalan dari sistem embedded. Lalu terdapat perbedaan dari STM32 dan SP32. STM32 dan SP32 memiliki beberapa perbedaan pada arsitektur interrupt dan timer. STM32 menggunakan NVIC sebagai interrupt controller dengan arsitektur ARM Cortex-M yang dirancang untuk sistem real-time. Sedangkan dari SP32 itu menggunakan interrupt matrix dengan prosesor Extensa dual core yang lebih fleksibel dan banyak digunakan dalam aplikasi IoT. Selain itu, pada STM32 ISR dapat langsung ditulis sebagai handler interrupt, sedangkan pada SP32 biasanya perlu menggunakan atribut IRAM atau TR agar ISR dapat dieksekusi dengan cepat dari memori internal. Selanjutnya, masuk ke demonstrasi. Jadi saya akan menunjukkan video demonstrasi dan penjelasan dari proyek yang telah saya buat. Pada percobaan yang pertama, praktikum kedua, saya dan kelompok saya membuat proyek interrupt menggunakan STM32. Sistem ini terdiri dari sebuah LED sebagai indikatornya, sebuah push button sebagai input, dan OLED sebagai display untuk menampilkan status sistem. Untuk koneksi pinnya, LED dihubungkan ke PA8, kemudian push button dihubungkan ke PA0 yang dikonfigurasi sebagai input pull up dan digunakan sebagai external interrupt. Sedangkan OLED menggunakan komunikasi I2C untuk menampilkan informasi mode, status dari LED, dan sisa waktu. Dapat dilihat di program. Lalu di dalam program ini, saya dan kelompok saya juga membuat dua mode operasi, yang pertama aktif dan yang kedua idle. Untuk mode aktif,
akan berlangsung selama sekitar 1 detik, sedangkan mode idle berlangsung selama 15 detik. Ketika sistem berada pada mode aktif, tombol dapat digunakan untuk mengubah kondisi LED. Ketika tombol ditekan, interrupt akan aktif. Kemudian di dalam loop utama, flag diproses dan LED akan berubah dari mati menjadi nyala atau dari nyala menjadi mati. Selain itu, menambahkan debounce selama sekitar 200 milidetik untuk mencegah efek bouncing dari tombol. Pengaturan perpindahan metode tidak menggunakan delay, tetapi menggunakan milis sebagai timer. Jadi, sistem dapat menghitung berapa lama suatu mode berjalan tanpa menghentikan program. OLED digunakan untuk menampilkan informasi seperti mode sistem, status dari LED, dan sisa waktu sebelum mode berpindah sehingga pengguna atau user dapat melihat kondisi sistem secara real-time. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan demonstrasi dari cara kerja sistem yang sudah kami buat, yaitu interrupt STM32. Sekarang saya akan melanjutkan mendemonstrasikan cara kerja dari sistem interrupt STM32. Pada sistem interrupt STM32, terdapat dua mode operasi, yaitu aktif dan idle, yang diatur menggunakan timer berbasis milis sehingga program dapat berjalan tanpa menggunakan delay. Sekarang sistem berada pada mode aktif. Pada mode ini, tombol akan aktif dan dapat mengubah kondisi LED. Ketika tombol ditekan, interrupt pada STM32 akan aktif. ISR hanya mengubah sebuah flag, lalu diproses di loop sehingga LED berubah dari mati menjadi menyala atau sebaliknya. Setelah sekitar 1 detik, sistem berpindah ke mode idle. Pada mode idle, LED akan menyala terus dan tombol tidak diproses. Walaupun tombol ditekan, LED tidak berubah karena interrupt hanya diproses saat mode aktif. Setelah sekitar 15 detik, sistem kembali ke mode aktif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program ESP32. Pada percobaan yang kedua, saya dan kelompok saya membuat sistem berbasis interrupt dan timer menggunakan ESP32. Sistem ini terdiri dari 4 LED sebagai outputnya, 1 push button sebagai input, dan OLED sebagai display monitoring. Untuk koneksi pinnya dapat dilihat di program. Push button berada di pin 4, lalu LED berada di GPIO 2 untuk LED 1, LED 2 berada di GPIO 16, LED 3 berada di GPIO 17, dan LED 4 berada di GPIO 5. LED sebagai outputnya. Lalu untuk OLED sendiri, menggunakan komunikasi I2C dengan SDA-nya di GPIO 21, SCL-nya berada di GPIO 22 dengan alamat 0x3C. Tujuan dari program ini adalah untuk memahami bagaimana external interrupt bekerja pada ESP32, serta bagaimana timer berbasis milis dapat digunakan untuk mengatur waktu tanpa menggunakan delay sehingga sistem tetap responsif. Dapat dilihat di program, saya membuat dua mode operasi, yaitu aktif dan idle. Mode aktif berlangsung selama 10 detik, sedangkan mode idle berlangsung selama 15 detik. Perpindahan mode ini diatur menggunakan milis sebagai timestamp.
kita tidak menggunakan delay sehingga sistem dapat berjalan secara non-blocking. Ketika tombol pada di GPIO 4 ditekan, interrupt akan aktif, lalu mode aktif akan menyala. Begitu juga dengan mode idle. Kurang lebih seperti itu untuk program dari interrupt ESP32. Nah, untuk outputnya akan tampil di serial monitor dan akan tampil di LCD juga. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan percobaan interrupt dan timer menggunakan ESP32. Pada sistem ini terdapat dua mode operasi, yaitu aktif dan idle. Mode ini nantinya akan diatur menggunakan timer berbasis medis sehingga tidak menggunakan delay dan sistem tetap responsif. Yang pertama, sistem berada pada mode aktif. Di OLED nantinya akan terlihat mode aktif dan tombol dalam kondisi aktif. Di mode ini, tombol bisa digunakan untuk mengubah kondisi LED. Nantinya ketika tombol ditekan, interrupt akan langsung aktif, ESR hanya mengubah flag, kemudian di loop utama LED berubah dari mati menjadi menyala atau dari menyala menjadi mati. Di serial monitor juga akan muncul log bahwa tombol ditekan dan LED berubah. Dapat dilihat pada video demonstrasi. Lalu setelah 10 detik, sistem otomatis berpindah ke mode idle, tampilan OLED akan berubah menjadi mode idle, dan LEDs bertuliskan on, lalu lock. Di mode ini, keempat LED akan menyala terus-menerus, dan tombol dinonaktifkan. Walaupun tombol ditekan, LED tidak berubah karena interrupt hanya diproses saat mode aktif. Setelah 15 detik, sistem akan kembali ke mode aktif dan tombol bisa digunakan kembali. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari interrupt menggunakan STM32. Pada praktikum yang kedua, saya dan kelompok saya membuat project interrupt dan timer menggunakan STM32. Studi kasus yang digunakan itu adalah sistem monitoring keamanan gudang untuk memantau suhu ruangan dan memberikan alarm jika terjadi kondisi tidak normal. Secara arsitekturnya, sistem terdiri dari sensor sebagai input, lalu STM32 sebagai controller utamanya, untuk LED dan OLED sebagai output. Selain itu, terdapat tombol reset yang terhubung melalui jalur interrupt. Sensor yang digunakan adalah DHT22 untuk membaca suhu. Jika suhu melewati batas aman yang telah ditentukan, sistem akan masuk ke mode alarm. Alarm bersifat latch, yang artinya alarm akan tetap aktif sampai dilakukan reset secara manual. Untuk koneksi hardware-nya dapat kita lihat di program. Nah, untuk koneksi hardware-nya, LED terhubung pada pin PA8, push button pada PA0, DHT22 pada PB1, OLED menggunakan komunikasi I2C. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tombol resetnya itu menggunakan interrupt sehingga ketika tombol ditekan, sistem dapat merespon dengan cepat tanpa harus menunggu proses di loop utama. Di dalam program juga menggunakan konsep interrupt dan timer berbasis timestamp.
Jadi tombol reset dikonfigurasi dengan attach interrupt dengan trigger falling. ISR hanya mengubah sebuah flag sehingga eksekusinya menjadi cepat dan tidak menyebabkan blocking. Proses reset kemudian diproses di loop utama agar sistem tetap stabil. Untuk pengaturan waktu, tidak menggunakan delay, melainkan menggunakan milis sebagai timestamp. Sensor dibaca setiap 1 detik, tombol menggunakan debounce sekitar 200 milidetik, dan LED alarm akan berkedip setiap 300 milidetik. Karena menggunakan metode non-blocking, sistem akan tetap responsif saat berjalan. Selain itu, OLED digunakan untuk menampilkan informasi sistem seperti suhu yang terbaca, lalu ada status alarm, serta instruksi reset. Kemudian, antara STM32 dan OLED menggunakan protokol I2C. Jadi di sini terdapat demonstrasi project yang sudah kami buat. Pada sistem ini, kami menetapkan threshold di 30 derajat Celcius. Ketika suhu dinaikkan dan melewati 30 derajat, sistem akan mendeteksi kondisi bahaya. Saat suhu melewati batas tersebut, dapat kita lihat LED akan mulai berkedip sebagai indikator alarm dan status pada OLED berubah menjadi alarm latch sesuai dengan logika yang sudah dijelaskan pada program. Alarm ini itu bersifat latch, artinya meskipun suhu turun kembali, sistem tetap dalam kondisi alarm sampai tombol reset ditekan. Kesimpulannya, kelompok kami telah menerapkan external interrupt untuk tombol reset, timer non-blocking berbasis timestamp menggunakan milis, lalu komunikasi I2C untuk OLED, serta konsep alarm latch untuk membuat sistem monitoring keamanan yang responsif dan real-time menggunakan STM32. Berdasarkan dari praktikum yang telah dilakukan, saya mempelajari bagaimana interrupt dan timer bekerja pada microcontroller, serta bagaimana keduanya digunakan untuk membuat sistem embedded yang responsif. Interrupt memungkinkan sistem merespon event secara cepat, sedangkan timer digunakan untuk pengaturan waktu dan proses periodik. Selama praktikum, beberapa kesulitan yang saya temui antara lain konfigurasi interrupt, pengaturan timer, dan penanganan debounce pada tombol. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode timestamp serta membuat ISR sesingkat mungkin agar sistem tetap stabil. Selain itu, dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa STM32 lebih stabil untuk aplikasi real-time, sedangkan ESP32 lebih fleksibel dan banyak digunakan pada pengembangan sistem IoT. Sebagai saran, praktikum ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan pengukuran respon time secara real-time serta eksplorasi mode timer yang lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum interrupt dan timer pada sistem embedded menggunakan STM32 dan ESP32. Sekian, terima kasih.